perkenalkan, saya sendiri adalah Nusmalo Daga, guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Nangapanda. Silakan. Saya Maria Sinta Samur, CGP angkatan 10, asal sekolah SMP Negeri 1 Nangapanda. Saya Paulina Ritu, CGP angkatan 10, asal sekolah dari SMP Negeri 5 Nangapanda. Pagi Ibu Sinta. Selamat pagi juga Pak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pak, hari ini kabar baik saja. Kabar baik Ibu Sinta ya? Oke. Pada hari ini kita akan membicarakan rencana proses coaching Ibu ya? Iya, iya. Ya, proses coaching akan dilakukan oleh Ibu. Ya, saya di sini sebagai seorang supervisor atau pengamat ya Ibu ya? Iya, iya. Ibu sebagai seorang coach dan akan mengcoaching teman coaching ya? Iya, iya. Oke. Sebenarnya sebelum mulai proses coaching ini tujuan pembelajaran daripada proses coaching ini apa sebenarnya? Tujuannya Pak, saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran saya di kelas tuh, tentang materi tentang memahami tipografi dengan logo Ya. dalam pembelajaran seni rupa. Meningkatkan pemahaman mereka tentang itu. Seni rupa. Iya, iya. Sangat menarik Ibu. Berarti Ibu guru seni budaya ya? Iya, iya. Oh, oke Ibu. Sangat menarik materinya, bagus. Baiklah Ibu Sinta, sebelum mulai proses coaching, saya akan menggunakan beberapa lembar observasi ya Ibu ya? Iya. Ada lembar-lembar pengamatan, lembar penilaian Ibu maksudnya saya. Silakan Ibu Sinta melakukan coaching ya bersama temannya. Oke. Sore juga Ibu Sinta. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik-baik Bu. Oh, syukurlah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan ini. Jadi apa yang Ibu ingin sampaikan pada obrolan kita kali ini? Yang saya mau sampaikan pada obrolan kita hari ini yaitu menyangkut dengan meningkatnya atau pemahaman kemampuan siswa pada saat pembelajaran di kelas itu. Oh begitu. Jadi lebih kepada proses ya Bu, lebih Iya. kepada proses pembelajaran siswa di kelas. Iya. Begitu ya Ibu? Iya, Bu. Oh. Baik Ibu. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini? Yang saya inginkan obrolan kita pada kali ini yaitu bagaimana kita sama-sama memperbaiki atau menindaklanjuti perkembangan siswa di kelas. Oh begitu Ibu ya? Iya. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Dan Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Bu, saat melakukan pembelajaran di kelas, awalnya guru harus punya persiapan supaya siswa tersebut antusias terhadap guru. Oh iya ya tentunya kita sebagai guru itu harus mempersiapkan lebih dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas dengan siswa. Begitu ya Ibu? Iya. Baik Ibu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu, Ibu itu menginginkan murid itu seperti apa?
kalau dalam pembelajaran di kelas, saya menginginkan siswa itu penuh dengan semangat untuk menerima pelajaran itu. Oh, artinya di sini Ibu mau itu siswa itu tuh harus aktif ya Ibu? Aktif, Aktif, ya. artinya jangan siswa sebagai objek, paling tidak siswa juga harus sebagai objek. Artinya di sini itu siswa itu harus berperan aktif. Iya, oh begitu ya Ibu ya? Iya. Baik, kira-kira apa yang mungkin Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan yang Ibu bisa lakukan dalam waktu dekat ini nanti? Tujuan yang saya lakukan supaya siswa itu aktif dalam pembelajaran di kelas, berarti awalnya kita harus melihat siswa dulu, mengetahui kemampuan siswa di kelas, di mana paling tidak siswa di kelas itu ada yang lebih aktif, sedang, dan sama sekali tidak aktif. Artinya itu di mana guru menjelaskan materi di depan, siswa melamun, itu tandanya bahwa siswa kurang aktif di kelas. Oh iya iya iya. Berarti kira-kira nanti selama ini proses pembelajaran itu Ibu sudah bisa menemukan masalah ini ya? Iya. Sudah menemukan masalah bagaimana agar siswa itu aktif ya? Iya. Oh seperti itu Ibu. Baik, kira-kira obrolan kita ini sudah bisa menemukan solusi ya Ibu? Iya. Ya. Jadi mungkin kali berikut Ibu mungkin menemukan masalah yang sama atau masalah yang di kelas, masalah hal yang sama, Ibu bisa mungkin menghubungi saya untuk kita membahas kembali masalah-masalah selama proses pembelajaran itu. Baik Ibu, mungkin hanya itu saja. Tinggal besok lusa Ibu bisa menghubungi saya untuk kita melakukan obrolan kembali tentang masalah-masalah siswa kita ya Ibu. Iya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu. Oke. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi juga Pak Andi. Ya oke lah. Kita akan melakukan diskusi ya. Ya ya. Bagaimana kesan Ibu setelah melakukan coaching terhadap rekan tadi? Oh, tadi Bapak sangat luar biasa. Coachingnya berjalan lancar. Dan aman ya prosesnya. Oke. Oke Ibu, saya juga melihat tadi coaching tadi antusias sekali ya proses coaching antara Ibu dan rekan tadi. Kemudian Ibu telah menggunakan metode coaching yang baik ya, yang saya sudah nilai dalam rubrik penilaian itu ya. Oh, iya Bapak, terima kasih Bapak. Iya, oke. Nanti Ibu bisa melihat hasil pengamatan ya, hasil pengamatan saya terhadap proses coaching Ibu dan rekan tadi. Kemudian ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Ibu ya. Ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan. Ya, Ibu tingkatkan. Yaitu ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan. Salah satunya belum menemukan tujuan pembelajaran sebenarnya. Ya. Oh baik Bapak, terima kasih atas umpan balik yang positif yang Bapak berikan kepada saya sangat senang. Apa saja itu Bapak saya harus tingkatkan untuk kedepannya. Ya Ibu, baiklah ya, memberikan lebih banyak waktu ya Ibu untuk melakukan coaching bersama teman ya, lebih sering-sering. Kemudian memberikan umpan balik yang lebih spesifik ya kepada teman atau rekan yang di-coaching tadi ya Bu. Iya Bapak, saya akan coba tingkatkan dalam proses coaching pada hari-hari berikutnya. Ya, baik. Kalau begitu Ibu bisa membuat rencana perbaikan coaching ya Ibu ya, berdasarkan hasil pengamatan saya Ibu ya. Iya, baik Bapak. Ya, oke
Ibu. Kalau Ibu sudah paham, berarti saya berharap bahwa coaching yang selanjutnya dapat menjadi lebih efektif ya Bu. Bisa Ibu lebih semangat ya. Oh iya Bapak, ya Bapak. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktu dari pra supervisi tadi dengan berakhirnya atau proses pasca supervisi. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah digunakan sore hari ini. Sama-sama Ibu. Semoga supervisi kita di lain hari berjalan dengan baik. Ya, amin. Ya, sama-sama. Pagi Ibu Alin, Pagi juga Ibu Sinta. apa kabar hari ini Ibu? Puji Tuhan, baik-baik Oh, semuanya. syukur Ibu. Sebelum saya melakukan coaching ini, di sini saya menyampaikan kepada Ibu bahwa saya ini sebagai pengamat ya dalam proses coaching nanti. Baik Ibu, kira-kira apa tujuan coaching yang Ibu buatkan nanti? Tujuan coaching yang saya buatkan nanti yaitu untuk meningkatkan pemahaman atau kemampuan siswa dalam pembelajaran yang ada di kelas nanti. Oh iya Ibu ya, bagus sekali Ibu. Dalam pengamatan saya nanti Ibu, di sini fokus pada rubrik penilaian ya. Di sini nanti fokus pada rubrik penilaian dalam proses coaching nanti. Baik sudah Ibu, silakan Ibu melakukan coaching ya bersama rekan Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi juga Ibu Alin ya. Ya, kabar hari ini baik-baik ya. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Andi? Ya, begini Ibu Alin ya. Sebenarnya tuh saya tuh mau sedikit konsultasi dengan Ibu Alin ya tentang peningkatan kompetensi ya dalam pengelolaan kelas. Bagus sekali Pak Andi, apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, sebenarnya tujuan saya itu adalah menciptakan iklim kelas yang kondusif sebenarnya Ibu ya. Yang sebenarnya menciptakan iklim kelas yang baik dan menyenangkan ya sebenarnya pembelajaran yang terjadi di kelas itu lebih menyenangkan sebenarnya menurut saya. Iya. Terus apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut di dalam kelas? Sebenarnya saya sudah mencoba dari berbagai metode ya, metode pembelajaran, tetapi hasil yang saya dapatkan belum efektif Ibu sebenarnya. Terus apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, sebenarnya tantangan saya itu ada beberapa Ibu ya. Pertama itu masih juga kesulitan untuk mengendalikan siswa sebenarnya. Siswa masih sering bermain di kelas saat melakukan praktikum atau praktik pembelajaran di kelas begitu Ibu. Terus apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya sebenarnya Ibu saya membutuhkan strategi sebenarnya. Saya bertanya di Ibu, saya berkonsultasi itu sebenarnya saya butuhkan itu adalah strategi untuk mengendalikan siswa agar tidak terjadi keributan di kelas ya saat terjadinya proses pembelajaran begitu maksud saya. Oh, berarti maksudnya siswa itu harus fokus dalam pembelajaran ya? Ya, harus fokus dalam Ya, pembelajaran. baiklah. Sekarang mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama, kita perlu memahami apa sebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir itu Ibu kemungkinan tuh mereka tidak mengerti materi yang saya ajarkan Ibu ya saya rasa. Oh iya ya. Jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa kita dan juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih jelas atau lebih bervariasi agar siswa tidak bosan ya. Oh iya. Ya Ibu nanti saya akan mencobanya Ibu ya. Kemungkinan nanti saya akan mencoba ya. Selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara
kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Ya. Ya, seperti itu ya Ibu. Ya, oke. Nanti saya akan lakukan ya itu. Ibu. Terus bagaimana Bu? Bagaimana Pak Andi? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan? Ya, sebenarnya kalau Ibu tanya tentang gambaran, mungkin saya sudah memiliki gambaran ya Ibu. Sudah memiliki gambaran untuk akan saya lakukan dan akan saya terapkan di kelas nanti. Ya, baik Pak Andi. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan Pak Andi mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Ya Ibu, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Saya akan melakukannya dan nanti umpan baliknya strategi atau hasilnya nanti saya akan sampaikan lagi ke Ibu. Terima kasih Bu ya atas Terima diskusinya. kasih. Ya. Pagi Ibu Alin, Pagi juga Ibu Sinta. bagaimana kesan Ibu selama melaksanakan coaching tadi? Puji Tuhan, selama melakukan coaching tadi berjalan dengan lancar dan aman dan sangat antusias dalam mengikuti coaching Ya, Iya. saya juga tadi melihat sangat antusias ya Ibu. Ibu telah melakukan coaching dengan menggunakan metode yang sangat tepat. Terima kasih Bu. Iya. Ibu nanti bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat tadi ada beberapa hal yang Ibu bisa lakukan ya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positif. Saya sangat senang apa saja yang Ibu harus tingkatkan nanti. Oh iya iya. Pertama, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu untuk berdiskusi dengan siapa saja dan bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada rekan sejabat Ibu ya. Ya, baik Bu, saya akan coba tingkatkan dalam coaching berikutnya nanti. Oh iya Ibu. Saya berharap coaching selanjutnya Ibu bisa lebih efektif lagi ya Ibu ya. Iya Bu. Ya Ibu, hanya itu saja Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama Bu. Ya Ibu, selamat pagi. Pagi Bu. Ya. Andi, bagaimana kabar kita hari ini? Ya, selamat pagi juga Ibu Alin. Kabarnya ya luar biasa sehat ya Ibu. Semangat juga begitu Ibu. Saya ingin membicarakan rencana proses coaching. Saya berperan sebagai pengamat dalam proses coaching nanti ya. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah menjadi seorang supervisor ya. Dalam hal ini bisa menjadi seorang supervisor dalam proses coaching antara saya dan rekannya nanti ya. Terus apa tujuan dari coaching yang Pak Andi laksanakan nanti? Sebenarnya tujuan coaching itu sebenarnya saling bertukar pikiran, saling bertukar di hal-hal yang bisa dipecahkan bersama sebenarnya Ibu. Bisa menjadi motivasi atau dipecahkan bersama. Dalam hal ini lebih bertujuan pada kompetensi sebenarnya Ibu. Wah, materinya sangat menarik ya Pak. Baik Pak Andi, saya ingin memfokuskan pada rubrik penilaian ya. Iya, Ya. terima kasih Ibu. Ya, silakan Pak Andi melakukan proses coaching ya. Ya Ibu, saya akan Baik. terima kasih Ibu. Oke. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi juga Pak Andi. Apa kabarnya hari ini Bu Sinta? Puji Tuhan Pak, hari ini kabar baik. Ya, syukurlah Ibu ya. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu ya Ibu untuk melakukan coaching ya. Melakukan coaching bersama saya. Jadi saya bertanya sedikit ya, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita pada pagi hari ini? Baik Pak Guru, sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Pak Andi yang bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Guru, saya ini ada permasalahan di sekolah, artinya di sini permasalahannya dalam pembelajaran di sekolah. Saya ini kan
basicnya saya itu bahasa Indonesia, tetapi kepala sekolah kemarin memberikan tugas tambahan kepada saya untuk memberikan tugas tambahan sebagai guru mata pelajaran mulok. Dalam hal ini mulok di sini itu mulok seni rupa. Nah, seperti itu. Oh begitu ya Ibu ya. Jadi lebih pada fokusnya itu lebih pada proses pembelajaran sebenarnya Ibu ya. Iya, iya. Ternyata Ibu mendapat tugas tambahan sebenarnya, mengajar mata pelajaran lain ya, yang tidak sesuai dengan latar belakang atau spesifikasi bidang Ibu ya sebenarnya. Ya oke. Iya Pak Guru, seperti itu masalahnya. Oh ya baik. Aman sih Ibu, sebelumnya kita melanjutkan obrolan kita ini ya. Saya ingin bertanya, kira-kira apa yang sudah Ibu Sinta inginkan dari obrolan kita hari ini? Di sini Pak, tentu saya ingin mendapatkan solusi yang sebenarnya Pak, ya, dari permasalahan yang saya hadapi. Karena selama ini terkadang saya bingung harus buat apa nanti di kelas ketika saya masuk mengajar mata pelajaran mulok ini. Saya ingin mendapatkan solusi Bapak. Oh iya, melakukan solusi. Iya. Ya, Ibu sebelumnya itu kan guru bahasa Indonesia, kemudian diberi tugas tambahan sebagai guru mulok ya. Memang Ibu jauh berbeda ya sebenarnya Ibu ya. Nah, baiklah, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkinkah Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu dalam waktu proses belajar mengajar di kelas? Seperti itu. Iya Pak Guru. Jujur saya masuk di kelas ini pasti saya bingung ya. Saya bingung saya mau buat apa dengan siswa dan saya mau buat model pembelajaran yang bagaimana Pak. Karena mereka dalam kelas ini itu mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Ya memang sempat saya tanyakan bahwa di awal pembelajaran kemarin dan pasnya itu di awal semester setelah saya mendapatkan tugas tambahan dari ibu kepala sekolah itu saya sampaikan di anak bahwa saya juga baru belajar mata pelajaran ini. Jadi saya tanya kepada mereka, kalian itu lebih menyukai model pembelajaran seperti apa? Karena saya tahu bahwa kita ini baru belajar, saya juga baru belajar bahwa saya tanya pada anak bagaimana model pembelajarannya, mungkin bagaimana supaya kita ini supaya kita ini sama-sama memahami. Artinya kita sepakat model pembelajaran apa. Karena saya tahu bahwa juga saya ini baru pertama, ya, karena saya itu basicnya bukan mulok, jadi seperti itu, ya. Bapak. Oh iya ya, begitu dalam proses pembelajaran itu pertanyaan saya, Ibu pernah bertanya kah pada murid-murid tentang apa sebenarnya kemauan mereka dalam proses pembelajaran? Kalau untuk bertanya sih Pak, itu saya sudah pernah lakukan dan beberapa hari kemarin itu saya tanya lagi kepada anak-anak dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Terus mereka itu karena saya berpikir itu jangan-jangan kesalahannya ini ada di saya. Jadi di sini setelah saya menyuruh untuk mereka menilai saya, bahwa ada anak yang bilang kalau dalam pembelajaran itu Ibu penyampaian materinya terkadang kurang detail. Jadi ini saya terima dan untuk itu saya berusaha Pak. Saya berusaha untuk memperbaiki kesalahan ini atau memperbaiki model ini dengan lebih menambah literasi saya untuk saya bisa memperbaiki cara belajar dalam kelas ini seperti nanti pembelajaran mulok ini, seperti itu Bapak. Oh ya, baik Ibu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambahkan model pembelajaran ya, tapi responnya tetap kurang ya dari siswa Ibu ya. Ya. Lalu kalau boleh tahu tuh kira-kira dalam pembelajaran Ibu itu Ibu menginginkan murid itu ya seperti apa ya? Oh iya Bapak ya. Sebenarnya di sini itu saya menginginkan siswa saya itu lebih aktif dalam pembelajaran. Artinya di sini bahwa kita dalam kelas itu harus berkomunikasinya dua arah, ya. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, namun mereka juga harus menjadi
subjek. Artinya mereka tidak hanya mendengarkan ya, tidak hanya mendengarkan dari Bapak Ibu guru, paling tidak juga mereka harus memberikan pertanyaan ketika kita menyampaikan materi atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan begitu. Sama mereka itu kita dalam kelas itu kan aktif, harus ada aktif dua arah seperti itu tuh. Nah, seperti itu. Berarti dalam hal ini ibu lebih suka jika ada komunikasi aktif dalam kelas ya, ada interaksi atau timbal balik begitu ya ibu ya, maksud ibu? Iya Pak Guru. Jadi kelas itu kan bisa hidup, toh. Ya. Tidak cuma guru yang menjelaskan dan murid mendengarkan, tetapi harus ada pertanyaan-pertanyaan juga dari siswa itu supaya dalam kelas itu terlihatnya aktif. Seperti itu Pak Guru. Oh ya begitu. Lalu apa yang mungkin ibu butuhkan itu dalam mencapai hal tersebut? Yang mungkin ibu bisa melakukan dalam waktu dekat ini apa, untuk melakukan perubahan dalam waktu dekat ini apa? Iya Pak Guru. Di sini saya berpikir bahwa saya bisa lakukan, yang saya bisa lakukan adalah saya sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas ini dengan mata pelajaran yang tadi. Saya minta kepada murid saya untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan saling bertukar untuk menjawab ya. Artinya memberikan pertanyaan pribadi dan kepada siswa dan saling tukar menjawabnya. Jadi di sini bisa berpikir mereka itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, atau di sini mungkin saya memberikan tugas kepada mereka untuk tugas presentasi kelompok atau presentasi individu ya, karena di sini saya mau itu mereka itu harus bisa berkomunikasi. Artinya karena dengan tugas-tugas ini mungkin mereka bisa mempresentasikannya baik secara individu maupun secara kelompok ya, supaya mereka itu ada komunikasi lah, jangan hanya duduk diam saja di kelas. Ya saya buat ini karena saya tahu bahwa mereka nanti inilah yang mereka butuhkan nanti di dunia kerja mereka, seperti itu. Seperti itu ya Bu? Iya. Baik Ibu ya, diskusinya sangat luar biasa, yang telah Ibu sampaikan itu luar biasa sekali Bu sebenarnya Ibu ya. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran yang membuat anak-anak itu menyenangkan, aktif di kelas ya, walaupun tentang materinya sedikit sulit ya, tapi karena jauh berbeda dari tugas ibu atau spesifikasi bidang ibu dari bahasa Indonesia ke Mulok ya. Ya sebenarnya begitu ya ibu. Kira-kira kapan hal tersebut ibu bisa lakukan perubahan begitu? Oh iya Pak Guru. Rencananya minggu depan itu Pak Guru saya sudah mulai lakukan perubahan-perubahan yang saya sudah sampaikan tadi. Seperti itu Pak Guru. Oke, nanti jangan lupa nanti kalau ibu melakukan perubahan dan mengimplementasikannya lagi nanti, jangan lupa umpan baliknya ibu kalau ada perubahan bisa disampaikan kembali ke saya ibu ya. Ya, terima kasih atas diskusinya ibu bersama saya. Selamat pagi saja ibu. Iya. Terima kasih banyak Pak Guru. Iya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi Pak Andi, bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan coaching tadi? Selamat pagi ibu. Selama melakukan proses coaching tadi, kesan saya itu sangat senang ya. Sangat senang karena saya bisa melakukan coaching, saya sebagai coach dan ada teman sebagai coaching tadi, kami saling bertukar pendapat ya. Teman bertukar pendapat tentang proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya dari guru bahasa Indonesia, kemudian dipercayakan dia sebagai guru Mulok oleh kepala sekolahnya, kemudian dia harus menyelesaikan prosesnya di kelas itu ibu. Berarti saya juga melihat sangat antusias ya. Ya. Iya. Sangat antusias ibu proses coaching tadi. Iya, oke. Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa yang bisa Bapak tingkatkan. Ya, terima kasih ibu. Bapak bisa memberikan banyak waktu untuk diskusi dengan siapa saja, memberikan umpan balik
yang lebih spesifik kepada rekan tersebut. Ya, saya akan melakukannya Ibu, nanti saya akan memberikan umpan balik serta proses yang terjadi antara rekan tadi yang melakukan coaching bersama saya. Berarti Bapak bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan ya? Ya, saya. Saya berharap coaching selanjutnya dapat menjadi lebih efektif ya. Ya, Bu. Ya, oke baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita pada hari ini. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, selamat pagi.